Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini gue pengen jelasin singkat tentang Customer Journey Map. Ya, Customer Journey ini biasa dipakai sama startup perusahaan-perusahaan buat memetakan apa sih yang dirasakan oleh si customer ketika dia akan membeli produk atau jasa yang mereka jual. Berarti gini, seorang customer itu ketika dia akan membeli sebuah produk atau menyewa sebuah jasa, mereka akan mengalami sebuah perjalanan, mulai dari melihat iklannya sehingga tahu tentang produknya. Kemudian mereka mempertimbangkan ini produknya cocok atau enggak ya. Terus benefitnya, fungsinya, terus fitur-fiturnya itu sesuai sama harganya nggak ya, worth it nggak ya. Terus sampai akhirnya mereka beli. Setelah mereka beli, susah nggak belinya, harus lewat apa, gimana cara bayarnya. Terus setelah mereka beli, mereka gunakan itu produknya, gimana pengalaman mereka gunain produknya atau menyewa jasanya sampai akhirnya mereka eh mau memberikan feedback, bahkan merekomendasikannya ke orang lain. Kayak gitu. Nah, itulah yang sebenarnya dalam hal produk, dalam hal jualan itu sebuah bisnis yang baik ya. Mereka akan membuat customer journey ini. Kenapa? Untuk mendesain kita sebagai konsumen, mendesain kita sebagai konsumen untuk mulai dari tahu lihat iklannya sampai beli sampai yang rekomendasiin ke orang lain itu sebenarnya kita didesain sehingga ya kita mau beli terus menerus repeat order ya macam-macam gitu disesuaikan dengan target customernya ya apa sih yang biasa kita lihat kan kalau misalnya kita lihat nih di Instagram aja itu kan banyak banget kan iklan sekarang kan entah itu dari Tokopedia atau dari Instagram produknya itu sendiri pasti ada tahapnya gitu ada journey yang mereka rancang di situ. Iklan adalah tahap pertama untuk mengenalkan sebuah produk kepada target customer. Ya kan? Mereka punya target customer. Misalkan kita targetnya, maka iklannya itu yang akan diberikan adalah iklan yang sesuai dengan interest kita, ya kan? Nah, setelah itu akan dibawa pada sebuah tombol-tombol tuh biasanya. Misalkan visit Instagram profile, terus shop now, terus buka Tokopedia, terus buka e-commerce lainnya. Dan di situ dijabarkanlah informasi banyak-banyak informasi supaya kita akhirnya mempertimbangkan nih, worth it gak nih beli? Worth it gak nih? Harganya, fiturnya, keren gak nih? Ih, desainnya cakep. Ih, kayaknya nyaman ini. Terus kita lihat feedback-feedback atau ulasan-ulasan dari orang lain. Sampai akhirnya kita memutuskan, oke, gue beli dah. Gue beli. Gimana cara belinya? Oh, bayarnya pakai ini. Oh, susah nggak nih belinya? Ah, susah nih belinya. Nggak jadi deh. Bisa jadi kan kita berhenti gara-gara belinya susah gitu. Terus setelah kita beli, akhirnya datang dah tuh berapa lama pengiriman dan lain sebagainya. Itu juga jadi penilaian kita nantinya. Terus habis itu kita gunain produknya, wah kita ngasih ulasan deh tuh. Ngasih ulasan di mana itu udah masuk ke dalam feedback. Bahkan di ulasan kita bisa nulis juga rekomendasi ke orang lain gitu. Kalau misalkan ada teman atau kenalan yang butuh solusi yang sama juga, akhirnya kita tawarin produknya, kita kasih tahu produknya begini gini gini gini. Akhirnya terciptalah tuh sebuah journey yang artinya kita telah menjalankan sebuah perjalanan, journey, sebuah petualangan yang memang didesain untuk kita oleh si perusahaan. Nah, itu ada nggak kaitannya sama dakwah? Ada banget, berguna banget. Karena seringkali kita tuh bikin acara ya bikin acara aja gitu buat menuhin parameter, buat menuhin APJ. Ya, yang mana ya berkaitannya kita nggak mikirin tentang journey-nya gitu. Di customer journey ini kita tuh mikirin menempatkan diri kita sebagai si customer. Kita menempatkan diri kita sebagai si peserta acara dakwah kita, program dakwah kita gitu. Jadi apa sih yang akan mereka alami gitu? Perjalanan apa yang harus mereka tempuh? Susah nggak perjalanannya? Apakah ketika mereka mempertimbangkan worth it gitu? Apakah cara registrasinya jelas? Apakah acaranya itu menarik?
Apakah pembicaranya, teknis acaranya, tempatnya, sound systemnya itu mendukung untuk mereka jadi nyaman, mereka akhirnya jadi inget banget jadi momen yang mereka kenang gitu. Apakah akhirnya mereka kalau misalnya ada kajian yang serupa kita adain lagi mereka mau datang lagi, ataukah malah mereka malah ah udahlah gak worth it gitu, cuma buang-buang waktu gua doang gitu, padahal gratis gitu kan. Sayang kan, seringkali kita bikin acara kayak gitu, mulai dari publikasinya sampai konten acaranya sampai ya lain sebagainya, kita terlalu berfokus pada ngadain acaranya. Kita lupa bahwa yang lebih penting adalah manusianya. Bagaimana kita bisa memberikan experience kepada si pesertanya, si calon customernya. Nah, disinilah customer journey ini adalah alat bantu untuk menganalisis eh, bagaimana jika kita menjadi si customer itu. Perjalanan apa yang akan mereka tempuh? Bagaimana mendesain perjalanan yang memudahkan, mengasyikkan, memberikan solusi, menjadikan momen yang patut dikenang gitu. Nah, journey inilah eh, customer journey inilah alat bantu kita untuk memetakan apa perjalanan dari si customer tersebut. Mari kita ulas satu-satu ya. Jadi gini, di sini ada beberapa tahap yang udah gua kontekskan dalam konteks bukber spesial kita yang bakal kita adain ya. Jadi di sini semuanya gue pakai konteks bukber karena kita akan mendesain customer journey buat si bukbernya. Nah, jadi ke kanan adalah dari kiri ke kanan adalah step atau tahap-tahapan yang akan si customer, calon peserta atau warga teknik yang pengen kita ajak buat berpuasa, yang akan mereka rasakan, yang akan mereka lalui, perjalanan yang akan mereka lalui. Mulai dari discovery atau awareness, discovery dan awareness, di mana peserta tuh tahu atau melihat sebuah iklan dulu, melihat sebuah cuplikan bahwa ada loh acara ini gitu. Kemudian misalkan setelah mereka menemukan, mereka membaca, menyimak informasi sehingga mereka mempertimbangkan ikut atau enggak ya, itu atau enggak ya, itu tergantung dari informasi yang kita berikan. Nah, apabila mereka memutuskan untuk ikut, akhirnya mereka daftar atau registration, di mana di sini mereka mendapatkan sebuah akses untuk ikutan. Mereka menjamin bahwa mereka mendapatkan jaminan bahwa mereka itu bisa ikut gitu. Nah, di situlah fungsinya registration kan. Layaknya seperti sebuah pembelian. Mereka mendapatkan jaminan bahwa mereka mendapatkan produk itu, walaupun mungkin ongkos kirimnya, pengiriman itu lama, tapi mereka udah mendapatkan jaminan dulu. Itulah fungsinya registration. Fungsinya registration, mereka udah jaminan bahwa mereka udah jadi peserta. Tuh, udah bisa dapetin produknya. Nah, tapi dalam konteks bukber kita, setelah registration, ada hal yang harus mereka korbankan, ada hal yang harus mereka lakukan, yaitu sebuah perjalanan dari niat, bangun sahur, habis itu sahur, nyiapin sahur, masak, habis itu mereka makan, habis itu mereka menahan lapar sepanjang hari. Nah, itu yang akan mereka lakukan setelah akhirnya mereka datang ke acara. Nah, di acara ini apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan, apakah mereka merasa gabut kah? Apakah mereka merasa, wah keren nih, mereka merasakan ukhuwahnya, mereka berinteraksi satu sama lain. Terus akhirnya ya dari experience yang mereka rasakan tersebut, akhirnya mereka mendapatkan sebuah story, sebuah memori, sebuah momen yang patut dikenang, sebuah rasa kepemilikan sehingga mereka pengen nih ngasih feedback. Ketika mereka mendapatkan experience yang wah gitu ya. Walaupun ada kesalahan, pasti mereka eh, ya experience yang baik membuat mereka tuh akan memberikan saran, masukan dan kritik gitu. Itu tandanya mereka peduli dan merasa memiliki terhadap acara bukber kita. Karena eh, tingkat level ketidakpedulian yang paling tinggi adalah ya nggak mau komen, nggak mau tahu gitu. Ada orang yang nggak peduli tapi masih mengkritik. Artinya dia masih peduli gitu. Bentuk kritik juga itu sebenarnya bentuk kepedulian gitu. Bentuk perhatian lah. Nah, disinilah yang kita inginkan di tahap akhirnya. Kita mendapatkan feedback, bahkan mereka jadi merasa memiliki sehingga mereka pengen puasa lagi seterusnya gitu.
Dan di sini juga kita jadi mendapatkan relationship dengan si anak tekniknya itu. Apakah ntar kita ajakin terus supaya mereka ngajakin temen juga, rekomendasiin ke temennya juga. Nah, itu step dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan itu adalah step yang atau perjalanan yang akan mereka tempuh. Nah, dari atas ke bawah adalah analisa yang akan kita buat. Analisanya apa aja? Jadi di setiap stepnya, di setiap tahapan perjalanannya, mereka kita definisikan nih user action atau aktivitas aktivitas apa aja yang mereka lakukan, gitu. Di sini misalkan kalau di discovery atau awareness atau bagaimana mereka menemukan kita, itu di discovery atau awareness di sini pertanyaan yang harus dijawab dalam menganalisisnya adalah bagaimana mereka bisa menemukan dan mendapatkan informasi tentang bukber kita ini. Kenapa mereka mau nyimak informasinya? Kadang ada suatu iklan yang langsung di skip gitu sama kita. Entah itu nggak menarik, entah itu kita udah bisa ngebaca paling isinya ini gitu. Entah itu eh ya ada lah gitu. Maksudnya ada memang sebuah iklan atau publikasi yang langsung di skip gitu orang. Ada kan? Nah, makanya di sini kita harus menjawab kenapa mereka mau menyimak informasi dari kita. Ibaratnya kenapa juga kalau misalkan mereka apakah ada kemungkinan mereka nggak mau lihat sama sekali. Nah, begitu di situ di poin itu sebelum mereka benar-benar mencermati informasinya, mereka akan menilai dulu ini patut gue simak atau enggak. Biasanya itu dari judul, dari desain dan lain sebagainya. First impression terhadap publikasi kita itu ada di discovery atau awareness, belum masuk kepada consideration. Nah, terus melalui publikasi apa mereka bisa melihatnya? Bagaimana mereka jadi tertarik dengan publikasi kita? Di sini poin yang ditekankan adalah bagaimana publikasinya ini itu tersebar seluas-luasnya ke orang-orang umum, terulang bahkan sampai tertanam di benak target yang kita spesifikkan gitu. Maka di sini adalah tentang kuantitas dan repetisi, quantity and repetition. Bagaimana orang tuh melihat banyak di mana-mana ada gitu, dan repetition gitu. Ya kok muncul lagi. Ibaratnya seperti viral gitu. Yang awalnya mereka mungkin gak peduli, akhirnya jadi penasaran kok muncul mulu sih gitu. Quantity and repetition. Nah, di sini kita definisikan apa sih aktivitas yang dilakukan oleh si pengguna pada tahap ini. Oh, pada tahap ini mereka tuh biasanya nge-scroll IG, ya kan? Scroll IG, muncullah iklan, muncullah poster kita, muncullah eh oh ada di antara kita yang nge-share postingannya. Itu kan? Nah, nge-scroll IG. Terus mereka juga nge-scroll IG berarti selanjutnya ada yang di bawahnya ini ada touch point. Touch point. Touch point ini adalah sarana kita berinteraksi dengan si user atau customer. Ini bisa secara digital, bisa juga secara fisikal gitu. Bisa secara langsung ataupun tidak langsung, bisa secara personal ataupun secara berkelompok. Nah, kalau misalkan aktivitas si penggunanya ini untuk menemukan bukber kita itu adalah nge-scroll IG, maka touch point kita, sarana berinteraksi kita adalah ya Instagram kita gitu. Postingan, share story, IG Reels. Nah, itu yang digital-digital ya. Terus apa lagi kira-kira aktivitas mereka? Oh, makan dan nongkrong di Kantek. Karena kita mau ngadain di Kantek, berarti aktivitas yang mereka lakukan untuk menemukan publikasi acara kita adalah makan dan nongkrong di Kantek. Ya kan? Maka publikasi yang tepat adalah ya kita pasang poster di Kantek. Kita sosialisasi misalkan. Kita ya sosialisasi ke link kontak buat ngasih tahu, buat ngajakin puasa. Nah, itu kita definisikan lagi apalagi aktivitas dari target customer kita. Apa sih yang mereka lakukan? Oh, mereka kelas. Oh, mungkin kita bisa publikasi di kelas juga, ya kan? Apalagi aktivitas yang bisa me- menopang mereka untuk menemukan kita gitu. Aktivitas apa yang akhirnya bisa membuat mereka menemukan kita, ya kan? Nah, di sini gue ada nambahin ada maju eksplorasi dan bukber di Mustek. Ya, salah satu sarana yang paling mudah itu kan kita tiap hari ada bukber di Mustek kan. Maka aktivitas aktivitas si user ini orang-orang yang emang udah sering atau udah tahu kita adain bukber, ya kita kita koar-koar di situ. Kalau misalkan kita
kita berikan interaksi. Touch point-nya adalah kita keluar-keluar di bukber ketika lagi bukber di Mustek ya kan. Kita kasih tahu tanggal begini akan ada bukber di sini dan lain sebagainya. Itu salah satu hubungan antara user action sama touch point-nya juga. Nah, ada juga nih yang menarik karena kita pengen ngundang para ketulem-ketulem atau calon ketulem-ketulem PM, pokoknya yang maju-maju ini, para petinggi-petinggi teknik ini, mereka kan activity-nya maju eksplorasi, ya kan? Maka di sini ada nggak sarana kita buat mendapatkan awareness mereka supaya mereka menemukan kita, gitu. Supaya kita bisa berinteraksi dengan mereka. Mereka tahu kalau misalnya kita ada bukber. Nah, di sini gue ngide, kita bikin undangan official atau kita buat appreciation appreciation card atau gift. Kalau misalkan nama nambahin hadiah juga bisa. Itu eh, maksudnya gini, kayak mereka pengen maju eksplorasi ya. Gimana kalau misalkan kita kasih sebuah kartu ucapan kayak eh terima kasih sudah mau berjuang dan berkontribusi untuk teknik. Ya karena mereka sebenarnya nggak ada dasar apapun. Orang-orang yang maju caka calon fraksi sebenarnya apa? Mereka nggak tahu mereka maju buat apa ya kan? Itu buat warga itu. Oke lah itu mereka jadi dapat soft skill. Tapi sebenarnya yang mendorong mereka alasan mereka tuh secara logiknya ya ya masih ada lah kegiatan yang lebih 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 misalkan have fun lah di luar gitu kan. Nah, dan mereka mau berkontribusi buat teknik itu kan patut kita apresiasi kan. Misalkan kita bikin itu, kita bikin kartu ucapannya itu terima kasih sudah mau berkontribusi buat teknik. Malah mereka harus berjuang dulu kan, mempersiapkan banyak hal. Mereka diuji, dieksplorasi. Nah, gimana kalau misalkan kita apresiasi mereka? Ya dengan ucapan terima kasih aja mereka udah mau kontribusi buat teknik. Habis itu kita kait-kaitkan dengan bukber kita. Misalkan dengan cara walaupun kita berkontestasi di sini, walaupun kita bersaing, walaupun kita berlomba-lomba mengeksplorasi, mungkin kadang ada kata-kata yang salah, mungkin kadang ada yang menyakitkan, bikin bikin capek dan sebagainya. Kita tetap satu teknik gitu. Kita tetap solidaritas satu teknik. Nah, habis itu kita kaitin, yuk habis eksplorasi kita bakalan ada kumpul-kumpul nih seteknik. Kita mau ngundang semua yang maju gitu. Mungkin yang non muslim juga bisa kita undang mungkin ya, tapi harus dipertimbangkan juga. Nah, itu sarana kita mendapatkan awareness, sarana mereka bisa menemukan tentang bukber kita melalui itu. Dan sekarang itu tanggal 24, hari pertama eksplorasi buat calon fraksi. Nah, mungkin bisa kita mulai dari situ. Karena apa? Kayak tiba-tiba kok ada yang ngasih. Dari siapa nih? Skip. Apa nih skip gitu kan? Discovery mereka ternyata di situ. Ibaratnya ya di antara banyaknya manusia di teknik, tidak banyak yang mengapresiasi mereka mungkin, tapi tiba-tiba kok ada skip, siapa nih skip, ikan keren. Nah itu salah satu itu gua. Nah touch point, oke, touch point. Kemudian tadi user action adalah aktivitas, touch point adalah sarana berinteraksi kita. Kemudian ada needs and wants. Jadi di pada tahap discovery ini, pada tahap orang jadi aware ini, apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih motivasi mereka buat eh, berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu consideration, mempertimbangkan gitu. Nah, oh mungkin kebutuhan mereka tuh headline untuk judul yang menarik gitu. Headline yang emang bikin penasaran. Kalau misalkan headline-nya kayak kaku gitu, ya mereka mungkin akan nge-skip. Informasinya di skip, mereka otomatis gak akan berlanjut ke tahap selanjutnya, gak akan mempertimbangkan, gak akan daftar, gak akan ikutan puasa, gak akan ikutan bukber dan seterusnya, ya kan? Atau mungkin kebutuhan mereka sebenarnya gue butuhnya informasi kalau ada dari temen gitu. Mereka nggak mau dari akun entah berantah gitu, entah untuk iklan. Mereka lebih suka rekomendasi atau pangan dari teman, misalkan ya. Nah itu kita bisa sesuaikan nantinya.
Terus di bawahnya lagi ada pain points. Pain points adalah hal-hal yang menghambat pengguna, hal-hal yang menghambat anak teknik untuk lanjut ke tahap berikutnya. Apa saja yang menjadi masalah dan ketakutan atau kekhawatiran mereka gitu. Eh Ibaratnya kalau di sini misalnya desainnya nggak eye catching gitu. Desainnya kayak aduh tulisannya bertumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Jadi orang belum baca informasinya tuh udah skip gitu. Udah nggak mau baca lebih banyak lagi. Informasi lain-lainnya udah otomatis nggak kebaca gitu. Nggak akan berlanjut ke tahap berikutnya. Judulnya kaku atau kalau misalkan kita pasang poster lokasinya nggak pas. Oh misalkan aduh nggak cocok tempatnya. Bukan ibaratnya di touch point ini di touch point kita harus memberikan sesuatu publikasi eh, touch point ini supaya efektif maka kita harus memberikannya itu sedekat mungkin dengan mereka. Oke, Instagram berarti kita sampein ke Instagram. Oke, mereka nongkrong di Kantek. Berarti kita harus sedekat mungkin ya kita tempel posternya di meja. Pokoknya sedekat mungkin dengan mereka lah gitu. Banner yang gede banget misalkan dekat mereka. Kayak gitu. Nah, itu pain points. Kira-kira di sini titik-titik di mana kita bisa eh, menganalisa nih. Kira-kira apa sih yang menghambat anak teknik udah diajak tapi kok nggak mau gitu. Atau mereka kok nggak ikutan. Ternyata mereka nggak tahu gitu kan. Nah, pain points ini yang menghambat mereka mulai dari lihat posternya, publikasinya, mempertimbangkan. Nah, kemungkinan besar yang paling banyak pain points itu di bagian consideration. Kira-kira apa sih yang bisa membuat mereka tuh gak mau gitu. Setelah dipertimbangkan kayaknya enggak wah skip gitu loh. Nah, pain points di sini kita menganalisa apa saja yang akan menghambat mereka. Terus yang kedua yang selanjutnya di sini ada customer immersion. Nah, kira-kira pada tahap ini, pada tahap discovery atau awareness, apa emosi, feeling yang mereka rasakan gitu. Apakah wow keren gitu. Ini kan kita desain kan. Ini kita desain. Misalkan posternya nih kita buat sekeren mungkin. Maka ya ekspektasi kita anak teknik ini bakal ngerasa, wih keren juga ada bukber. Misalkan yang apa kartu ucapan ke yang maju-maju Cafrak sama Caka. Terus mereka dikasih kartu ucapan. Kira-kira apa emosi mereka? Wih, gila, out of the box gitu kan. Gak expect bakalan dikasih kan. Apalagi dari siapa yang skip gitu kan. Nah, di sini kita definisikan customer immersion buat membantu kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, dari tadi ada needs, wants, habis itu pain points, apa kira-kira apa saja yang menghambat, maka kita analisa di sini. Kira-kira solusinya yang mungkin untuk dilakukan adalah apa? Possible solutionnya. Nah, terus di paling bawah ada penanggung jawabnya kira-kira siapa untuk pada tahap ini, pada tahap discovery and awareness. Gitu. Jadi kita mengisi per step ke bawah ada user actions, terus needs and wants, ada touch point, ada pain points, ada customer emotion, possible solution. Itu masing-masing step kita berlanjut dari kiri ke kanan dan pada setiap stepnya kita dari atas ke bawah. Kayak gitu. Nah, berlanjut nih dari discovery and awareness. Di sini kita berlanjut ke consideration. Di sini consideration itu adalah titik kritisnya. Titik kritisnya. Karena di sini kita harus menyampaikan informasi dan kita customer journey ini memang sebenarnya untuk mendesain informasi apa yang harus kita berikan dan kapan. Karena itu membutuhkan perancangan. Karena mungkin orang tuh butuh tahu dulu. Setelah tertarik, baru kita kasih informasi selanjutnya. Jangan langsung kasih informasi seabrek, akhirnya mereka skip lah gitu. Ibaratnya ada level of expectation terhadap pemahaman mereka gitu. Kita harus mengekspektasi mereka pahami ini dulu, baru kita kasih ini gitu. Mereka harus tahu dulu kalau ini bukber, undang siapa, undang siapa. Mereka harus tahu kalau skip ini emang biasa ngadain bukber. Jadi nggak usah ragu buat datang karena emang udah rutinitas gitu. Karena mungkin orang yang belum pernah datang skip, mungkin mereka non muslim atau emang nggak pernah ke mustek, ya mereka nggak tahu kalau misalkan ada bukber di FT gitu. Nah setelah mereka tahu tentang bukber di FT, wah iya, wah sekarang ada bukber yang spesial nih, datang gitu.
baru kita kasih tahu guru spesial itu apa, terus syaratnya apa aja gitu. Nah, di tahap consideration ini adalah titik krusial kita memberikan kejelasan informasi, terutama di sini kita harus memperkuat value-nya, memperkuat value dari bukber kita ini apa gitu. Terus benefitnya apa sih yang mereka dapetin? Terus fitur-fiturnya dan juga call to action. Nah, jadi perintah atau ajakan itu jelas. Kita mau ngajak mereka ngapain sih gitu. Nah, di sini kita harus bisa memberikan solusi dan menyelesaikan masalah orang yang ingin bukber, tapi titik-titik-titik itu adalah pain points atau problem atau fear-nya. Nah, yang harus kita selesaikan di sini adalah supaya kita bisa mendapatkan rumusan product market fit, yaitu bukber kita ini emang fit, emang cocok, emang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan anak teknik. Kayak gitu. Pertanyaan yang harus dijawab pada tahap consideration adalah apa yang mereka pertimbangkan sebelum memutuskan. Memutuskan ingin puasa dan ingin datang ke bukber. Nah, apa yang bikin mereka mau ikutan? Apa yang menahan atau menghalangi mereka untuk mau ikutan? Mengapa akhirnya mereka mau daftar? Jadi gini, puasa itu unik ya. Puasa itu ibadah yang unik. Beda sama ibadah-ibadah atau amalan yang lain. eh Dia nggak kelihatan. Yang tahu dia puasa itu cuma Allah sama dirinya sendiri. Berarti ya dia bisa stop kapan aja. Orang nggak akan menilai yang jelek-jelek. Kalau misalkan ada orang sholat, habis itu dia nggak selesai, langsung kabur. Orang kan menilai dia, wah kenapa nih? Gitu. Tapi dengan puasa enggak. Puasa itu nggak terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu butuh niat yang kuat, butuh persiapan, butuh effort yang lebih gitu. Karena dia bukan amalan yang instan. Dia harus niat dulu malamnya. Habis itu tidur lebih awal supaya tidak kesiangan bangun sahur. Habis itu dia harus bangun pagi-pagi, harus masak dulu, atau malamnya harus beli dulu. Atau bahkan ada yang nyiapin buat sahur tuh dari malam sampai paginya masih belum matang juga. Habis itu dia harus bangun, dia harus sahur. Pas sahur ya masih ngantuk-ngantuk, entah udah cukup atau enggak itu, sempat atau enggak. Itu sampai mereka harus menahan lapar selama sepanjang hari dari pagi sampai maghrib, itu akan menjadi pertimbangan mereka gitu. Bahkan kalau misalkan menurut analisis hemat gue ya, menu yang kita tawarkan itu sebenarnya nggak seberapa dengan effort yang mereka lakukan. Ibaratnya dalam hal mempertimbangkan puasa, menurut gua menu oke, itu mempengaruhi. Tapi menurut gua ada jauh yang lebih mempengaruhi. Gua belum nemuin itu apa sih. Tapi menu itu sebenarnya nggak terlalu menarik. Karena apa? Karena ketika mereka puasa, kondisi lapar-laparnya, begitu banyak kantin yang buka, begitu banyak eh ya banyak yang jauh lebih menggiurkan lah di luar, apalagi lagi lapar-laparnya kan. Ya orang daripada harus nunggu lapar terus belum tentu worth it, ya mendingan gue batin aja sekarang. Udah terus lu. Ya gitu gitu. Jadi consideration ini yang bakalan harus lebih detail menurut gue ya, lebih detail. Nah, consideration ini akan menyampaikan informasi di tahap consideration ini kita harus menyampaikan informasi yang akan kita lakukan di tahap registration, terus tahap niat sahur dan puasa sampai ke datang acara. Itu. Itu informasinya harus kita sampaikan di sini maupun actionnya di tahap-tahap berikutnya. Nah, di sini kita akan main tarik-tarikan antara apa yang harus mereka korbankan dan apakah ini worth it atau enggak. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini ya consideration berarti aktivitas yang mereka lakukan adalah mereka mencermati informasi yang ada di poster atau di Instagram. Terus misalkan mereka cerita ke teman, menurut tuh puasa nggak ya, puasa nggak ya, itu kan tahap consideration kan. Artinya salah satu yang bisa kita misalkan ngobrolin ke teman, mencermati informasi di poster, berarti touch point-nya di sini nanti kita isi informasi sejelas mungkin dan sesuai waktunya. Kalau misalkan ngobrolin ke teman, maka tahap di touch point-nya ini ya eh, kita kerahin anak-anak skip ini buat ngajakin temennya gitu, buat ngajakin. Berarti pertimbangannya ini pertimbangan yang mereka miliki itu bisa kita arahkan melalui temennya gitu.
Jadi orang-orang yang emang udah yakin nih, gue pengen ikutan, gue bakalan ikutan. Kita challenge gitu. Kita challenge buat ngajakin berapa orang misalkan. Nah, buat yang bisa ngajakin berapa orang nanti 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 dikasih reward gitu. Nah, terus consideration juga aktivitas yang mereka lakukan ya, mereka nanya-nanya ke anak skip pas bukber di Mustek gitu pada tahap consideration. Nah, di sini informasinya ini akan memuat apa yang aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan di tahap-tahap berikutnya. Nah, lanjut ya. Di tahap registration, di sini ibaratnya kalau misalkan pembelian, bagaimana cara belinya, terus gimana cara milih ongkirnya, cara bayar dan sebagainya. Nah, di sini diperlukan adanya sebuah transaction. Walaupun kita harus memberikan kemudahan dalam melakukan registrasi ini, prosesnya itu perlu mengalir supaya nggak kok mentok, kok berhenti gitu. Habis ini apa? Kok nggak ada informasi selanjutnya gimana cara cara meregistrasinya gitu. Nah, di sini kita walaupun kita harus memberikan kemudahan, tapi kita juga harus membuat sebuah jaminan yang transaksional. Kan bukbernya gratis. Maka orang akan berpikir ini nothing tulus gitu. Misalkan kita berikan kuota cuma 100 orang doang. Ya, kalau misalkan mereka tidak mengorbankan apa-apa, tidak memberikan apa-apa, tidak diberikan syarat apa-apa, mereka akan berpikir, udah gue daftar lah, datang nggak datang ntar aja gitu. Akhirnya ya kita dapetin tuh di pendaftaran ada 100, tapi nyatanya yang datang misalkan nauzubillah cuma 40 gitu. Kan ngenes gitu kan. Atau ya dalam dalam program dakwah apapun ya bisa jadi begitu. Kita menawarkan sesuatu, kita menawarkan value dan ini gratis. Itu gak sedikit yang akhirnya begitu gitu. Daftar banyak tapi yang datang sedikit karena nothing tulus bagi mereka. Gue nggak rugi apa-apa kalau misalkan daftar lah gitu. Daftar mereka daftar nggak akan mengorbankan apa-apa sehingga ketika mereka nggak datang mereka nggak rugi apa-apa gitu. Nah di situ yang harus kita minimalisir bagaimana orang yang daftar ini benar-benar sudah mempertimbangkan balik lagi ke tahap pertimbangannya ini sudah benar-benar mempertimbangkan apa yang akan mereka korbankan, apa syarat-syaratnya sehingga mereka daftar tuh emang bakalan datang gitu. Nah, makanya di sini gampang tapi tidak untuk digampangin gitu. Kita desain gampang tapi jangan untuk digampangin. Terdapat sebuah transaksi dalam prosesnya. Nah, pertanyaan itu bagaimana cara daftarnya? Apa aja syaratnya? Seberapa mudah caranya? Apakah tanda atau jaminan mereka sudah mendaftar? Jadi, ketika mereka sudah mengorbankan sesuatu, kita juga harus memberikan sebuah jaminan atau apresiasi bahwa mereka sudah terdaftar gitu. Itu perlu. Karena mungkin mereka akan merasa, ah gue udah daftar tapi udah daftar belum ya gitu. Udah dapat tiketnya belum ya? Ibaratnya gitu lah. Nah di sini mungkin transaction transaksi yang kepikiran mungkin kita bisa syaratnya harus ada foto sahur, foto lagi sahur atau ya apa ya? Itu baru baru kepikiran foto sahur aja sih. Gak tahu nih akan memberatkan atau enggak nih. Karena mungkin ada yang puasa tanpa sahur gitu ya. eh Ya ibaratnya ada sebuah ada sesuatu yang harus mereka korbankan gitu. Ada sesuatu yang emang harus mereka tekadkan. Kalau misalkan mereka daftar, mereka harus ikut gitu. Dan itu diberikan pada tahap consideration. Kita sampaikan itu supaya mereka tidak menggampangkan gitu. Jangan sampai kita nggak ngasih tahu tuh. Jangan sampai kita nggak ngasih tahu syaratnya atau kita nggak ngasih tahu mereka harus mengorbankan sesuatu. Tapi pas mereka udah daftar baru kita kasih syaratnya. Jangan sampai kayak gitu. Khawatirnya itu malah malah nambah banyak yang akhirnya udah daftar tapi nggak jadi datang karena ya kok baru kasih tahu gitu. Kalau tahu gini gue mah pertimbangannya nggak usah ikutan aja gitu. Nah makanya tadi di tahap consideration itu akan memuat banyak informasi yang akan diberikan pada eh, yang akan dilakukan pada aktivitas di tahap-tahap berikutnya kayak gitu. eh Apa ya ini penting sih di tahap registration ini. Makanya nggak sedikit juga kajian-kajian itu akhirnya berbayar. Ini bukan tentang bukan tentang dalil yang bilang janganlah kau menjual agama Allah gitu.
mengorbankan sesuatu itu harusnya wajar karena ya orang datang konser aja ngabisin duit ratusan sampai jutaan rupiah buat datang konser gitu tapi buat program dakwah gini kayak ya Allah hitung-hitungan banget gitu. Ini bukan tentang menjual agama Allah ya, tapi ya ini penting gitu karena supaya kita tidak digampangin lah gitu supaya kita terkesan profesional juga bahwa kita itu beneran niat gitu, beneran tulus, bukan ngadain, bukan buat menuhin parameter dan lain sebagainya doang gitu. Kayak gitu. Nah nah ketika kita udah bisa bikin mereka daftar, terus mereka udah bersedia untuk me me memenuhi syarat tersebut, barulah di sini tahapnya mereka melakukan atau mulai mulai merasakan, puasanya ini. Yaitu pada tahap niat, sahur, dan puasa. Bagaimana pertanyaan itu yang harus dijawab, bagaimana memastikan mereka benar-benar puasa? Ya gitu kan. Mereka nggak lupa buat puasa. Terus membantu memudahkan mereka untuk bangun dini hari dan sahur. Menguatkan mereka selama menjalani hari dengan puasa. Meyakinkan untuk stay puasa dan mengajak untuk datang ke bukber. Nah, di sini hal-halnya itu akan teknis banget, tapi berhubungan dengan operasional acara, tapi juga berhubungan dengan publikasi. Di sini kita harus memperkuat sistem sama fiturnya. Reminder bangunin sahur, reminder buat puasa, misalkan malamnya diingetin buat buat puasa. Terus bahkan kita PC misalkan atau sistemnya seperti apa yang perlu dipikirin. Terus bangunin sahur, misalkan sahur call, misalkan kita bangunin ya berarti kita harus kita buat dulu sistemnya kan. Siapa yang bakalan bangun pagi-pagi buat nelponin orang-orang gitu kan. Nah, itu juga harus diperkuat sistemnya. Terus sistem reward bagi yang sahur gitu. Misalkan kita mau orang yang sahur terus ngasih bukti foto mereka sahur, kita kasih reward misalkan. Nah, sistem lagi kan, sistem atau fiturnya. Nah, ini fitur-fitur yang sebenarnya itu tambahan, tidak wajib untuk membuat orang puasa. Tapi fitur ini yang bisa memperkuat consideration mereka akhirnya mau untuk daftar kayak gitu. Terus misalkan ada juga sistem puasa bareng, ngajak teman. Jadi yang berhasil ngajak teman dihitung rewardnya per berapa orang. Terus memperkuat, pokoknya memperkuat reward untuk yang berhasil puasa dengan datang ke acara. Kayak gitu. Nah, di sini aktivitasnya ya mereka niat puasa, terus beli makan buat sahur, misalkan mereka malam-malam beli makannya. Terus misalkan janjian sama teman puasa buat puasa bareng. Habis itu mereka tidur, terus bangun dari jam 3 sampai jam 4 terus akhirnya sahur, foto bukti sahur. Nah, di tiap stepnya ini harus ada touch point, harus ada interaksi antara kita sama si customernya. Ketika mereka niat puasa harus ada interaksinya, reminder buat puasa, beli makan buat sahur, reminder buat nyiapin sahur, dan reminder buat tidur lebih awal, bangun sahur kita telepon. Nah, ini harus diperkuat touch point-nya, interaksinya. Ya, supaya mereka tuh melakukannya itu ya makanya di sini hashtagnya adalah service, layanan dan keep in touch. Kita keep in touch terus. Nah, supaya apa? Supaya mereka mendapatkan experience. Nah, fitur-fitur yang kita tawarkan ini yang akan jadi yang bisa kita sampaikan pada tahap consideration. Informasi itu bisa kita sampaikan di tahap consideration supaya kita bisa menjadi solusi bagi mereka yang memang punya kekhawatiran buat puasa, nggak bisa bangun sahur dan lain sebagainya. Nah, itu akan memperkuat consideration mereka. Oke, lanjut ya. Kita anggap dia udah menjalani semua kesehariannya sampai dia puasa dan akhirnya mereka datang ke acara. Nah, datang ke acara ini, bagaimana caranya supaya mereka ingin datang tepat waktu? Artinya ada sesuatu yang harus kita tawarkan kan. Ya, ya walaupun acara intinya itu buka puasa bersama, mereka bisa datang pas maghrib. Tapi di sini gimana caranya kita harus membuat sebuah konten acara supaya mereka mau datang tepat waktu gitu. Ibaratnya dari sebelum bukanya ini ada sesuatu yang bisa kita berikan. Bagaimana mereka bisa merasa terajak dan gak terasingkan? Karena kita akan mengundang, karena kita ini bukan di hari libur, di hari biasa, bahkan kita pakai zona departemen.
Maka challenge-nya adalah kita akan mempertemukan orang dari berbagai latar belakang gitu. Ada senior yang emang suka nongkrong di kantek sambil ngerokok. Terus dipertemukan misalkan ada orang yang biasanya tongkrongan di lobika atau kupu-kupu nah i- tapi juga pengen ikutan bukber. Nah, itu diperlukan sebuah konten atau experience yang bisa menyatukan mereka. Kayak gitu. Terus mereka nggak merasa gabut, terus acaranya terasa hidup, ukhuwahnya terbangun, walaupun mereka beda latar belakang, tidak saling canggung, merangkul semua kalangan. Acara yang bisa merangkul semua kalangan. Nah, di sini ya poinnya adalah kita bisa memberikan experience kepada mereka, di mana ini nggak akan dirasakan lagi di tempat lain. Ya, di mana lagi bisa menyatukan kayak gini kan? Nah, di sini konten acaranya itu yang harus disesuaikan. Nah, di sini akan berhubungan sama anak acara atau anak operasional, Ado dan Rifan. Nah, di sini kita definisikan berarti apa sih aktivitas mereka. Aktivitasnya habis kuliah datang ke acara jam 4, terus ketemu teman, nikmatin acaranya. Dan touch point apa yang bisa kita tambahkan di sini? Antara interaksi antara kita sama si customernya apa yang bisa kita. Misalkan kita kita kenalin tentang skip supaya lebih general, atau kita buat games, atau kita siapkan MC yang emang hype teknik orangnya tuh vibes-nya anak teknik lah gitu. Atau misalkan gue dapet saran live music, bisa aja. Ya it's okay. Mungkin kita ngerasa, aduh, kayaknya dakwah kurang cocok kalau pakai live music. Tapi it's okay karena it's ya ini adalah pendidikan dulu gitu. Mungkin mereka baru tertarik dengan live music. Baru setelahnya kita bisa. Ya apa ya? Kita nggak bisa. Kita harus menyesuaikan bahasa bahasa kita sesuai dengan kaum yang akan kita dakwahi kan. Maka kalau misalkan bahasa mereka itu mereka ngertinya dengan cara main kartu lah atau ngobrolnya sambil ngerokok lah, ya mungkin kita perlu melakukan itu. Bukan untuk menormalisasi apa yang mereka lakukan, tapi untuk membuka dulu hati mereka, membuka obrolan mereka dulu. Nah, experience itu yang harus kita bangun. Sehingga ke tahap selanjutnya, mereka akan menjadikan experience itu sebuah memori, sebuah story. Di sini quotes yang digunakan oleh banyak perusahaan itu menjaga pengguna lama untuk menggunakan kembali, terus menggunakan layanan kita itu lebih mudah. Ya lebih lebih baik, ya mungkin nggak mudah ya, tapi lebih baik daripada mencari pengguna baru. Itu kunci dari bisnis yang sustain. Jangan sampai mereka habis pakai layanan kita, habis pakai produk kita, experience-nya nggak enak. Akhirnya pindah ke ke, ke kompetitor gitu. Jangan sampai mereka ngerasain datang acara tapi merasa terasingkan, merasa kurang terajak, merasa gabut. Akhirnya ya mereka nggak mau datang lagi gitu, nggak mau puasa lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi di sini bagaimana mereka merasa memiliki bukber ini sehingga ingin memberikan feedback, bahkan mendukung untuk terus diadakan, merekomendasikan orang lain. Bagaimana mereka merasa bangga telah menjadi bagian dari bukber. Bagaimana supaya mereka mau puasa lagi dan terus beristiqomah berpuasa. Di sini kita mengharapkan mereka buat memberikan feedback supaya untuk menunjukkan lagi bahwa kita tuh tulus gitu. Tulus buat mereka, bukan buat parameter. Tulus ngadain ini tuh emang buat 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 nyatuin kita semua gitu. Nah, salah satu ide yang kepikiran di sini adalah kita nyebarin sticky notes buat dapetin feedback apa sih mimpi buat skip, dan termasuk juga kita pengen bangun awareness tentang Ramadan. Rencananya mau launching Ramadan Dream Wall, di mana kita tempelin tuh impian-impian mereka tentang bulan Ramadan di teknik Ramadan, impian di teknik kayak gitu. Itu buat dapetin feedback supaya mereka bisa repeat order, datang lagi puasa terus, dan mereka udah kenal kita, terus mereka jadi mau puasa lagi, bahkan mereka mau mendukung donasi misalkan dan lain sebagainya. Gitu guys. Nah, itulah
customer journey yang akan sangat-sangat membantu tidak hanya untuk Bukber, tapi juga untuk program dakwah yang lainnya. Karena jangan sampai kita mengadakan program dakwah itu hanya sebatas pada memenuhi parameter saja, menjalankan perleksus saja, tapi tidak berfokus pada manusianya, tidak berfokus pada pesertanya, tidak berfokus pada anak tekniknya. Sehingga ya seringkali akhirnya kita mengulangi kesalahan yang sama, yang datang sedikit, yang like sedikit, terus yang udah datang nggak mau datang lagi, terus ya berbagai kendala-kendala lainnya. Nah, disinilah alat bantunya menggunakan customer journey ini supaya kita bisa menempatkan diri sebagai customer dan menganalisa kira-kira apa yang mereka rasakan untuk menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar peduli buat mereka. Bahwa kita menciptakan proker ini emang buat mereka, bukan buat kita, bukan buat buat posting kalau kita habis ngadain acara, bukan, tapi tulus untuk mereka. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua. Mungkin lain kali kita bisa belajar tentang hal lain lagi, gimana kita bisa menerapkan ilmu-ilmu tentang bisnis, terutama yang digunakan di startup dalam hal berdakwah, karena itu sangat berhubungan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.